Dalam sejarah dunia, medan perang di Eropa bisa menjadi tempat yang sangat berwarna. Panji-panji dan spanduk berkibar tertiup angin. Perisai yang membawa perangkat warna-warni menandai kesetiaan penggunanya. Begitu pula dengan seragam prajurit, mulai dari penombak hingga bangsawan. Dari akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-17, medan perang menjadi lebih berwarna oleh tentara bayaran Jerman. Topi bertepi lebar dengan bulu berwarna cerah, pakaian linen mencolok, baret, dan kemeja longgar, para prajurit ini langsung terlihat. Meskipun paling sering terlihat menggunakan tombak, mereka kerap menggunakan Zweihander. Pedang ini merupakan pedang raksasa yang panjangnya bisa mencapai 2,4 meter. Mereka adalah tentara yang mematikan dan ditakuti di seluruh Eropa yang dikenal dengan sebutan Landsknecht. Istilah Landsknecht berasal dari bahasa Jerman Tengah dan Jerman Tengah. Knecht berarti pelayan. Oleh karena itu, Landsknecht adalah pelayan wilayah atau lahan. Mereka juga dikenal dengan sebutan Doppelsoldner, yang berarti prajurit bergaji ganda. Dan terkadang nama mereka diterjemahkan menjadi Landsknecht, merujuk pada tombak panjang yang akan mereka gunakan. Lanze berarti tombak. Dari tahun 1474 hingga 1477, negara Burgundia berperang dengan Konfederasi Swiss. Charles yang berani, Adipati Burgundi, memiliki pasukan yang terlatih dan dilengkapi dengan baik. Meskipun memiliki keunggulan ini, pasukannya sering dikalahkan oleh milisi Swiss, Reichslaufers. Setelah perang, Archduke Maximilian, yang kemudian menjadi Kaisar Romawi Suci, mengambil kendali atas tanah Burgundi. Maximilian sangat terkesan dengan Reichslaufers Swiss sehingga dia mempekerjakan pasukan tersebut. Namun, setelah mengalahkan Prancis, pasukan yang disewa pun dibebaskan dari tugas mereka. Maximilian menginginkan pasukan permanen yang dapat bertarung dengan gaya yang efektif, tulis Greg Beyer di laman The Collector. Landsknecht pun dibentuk. Pada tahun 1486, unit pertama Landsknecht dibangun. Unit-unit awal ini tidak memiliki pakaian berwarna cerah yang menjadi ciri khas Landsknecht yang dikenal dalam sejarah dunia. Faktanya, salah satu unit ini bernama Blackguard dan bertugas selama beberapa dekade setelah didirikan. Pasukan Landsknecht sebagian besar berasal dari kelas masyarakat miskin, meskipun tidak jarang bangsawan mengambil posisi sebagai perwira. Maximilian merekrut Reichslaufers untuk melatih Landsknecht. Dengan kepemimpinan yang cakap di bawah Georg von Frundsberg, Landsknecht menjadi unit tempur yang terlatih dan tangguh. Pada tahun 1488, pasukan Landsknecht pertama dibentuk di Jerman di bawah komando Liga Swabia. Serangan militer pertama mereka sukses total ketika mereka mengusir Hungaria dari Austria. Menyadari nilai penting mereka, Landsknecht menghentikan serangan militer, menghentikan Maximilian menyelesaikan kemenangannya. Mereka menuntut bayaran yang lebih baik dan Maximilian menyetujuinya. Hal ini mengubah mereka menjadi tentara permanen yang sepenuhnya profesional. Landsknecht dengan cepat menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Mereka memperkuat reputasi sebagai tentara yang efektif selama pengepungan benteng Augsburg pada 1502. Menurut jurnal individu Landsknecht, 1.800 Landsknecht diserang oleh 15.000 petani Swedia dan Landsknecht membunuh sebagian besar dari mereka. Landsknecht menjadi musuh yang dibenci Reichslaufers Swiss. Alih-alih menahan tawanan, Reichslaufers memilih untuk membunuh semua Landsknecht yang ditangkap. Tentu saja, Landsknecht membalasnya dengan cara yang sama. Sebagai tentara bayaran, mereka mengambil kesempatan untuk berperang melawan musuh-musuh mereka. Pada pertempuran Novara tahun 1513, 6.000 Landsknecht berperang untuk Prancis melawan Swiss. Swiss mengerahkan pasukan Reichslaufers dan berhasil dikalahkan. Swiss pun menghukum mereka. Landsknecht mengalahkan Reichslaufers 2 kali dalam pertempuran Marignano pada tahun 1515 dan Bicocca pada tahun 1521. Tahun-tahun berikutnya Landsknecht meraih banyak kemenangan, terutama bertempur untuk Kekaisaran Romawi Suci dan Spanyol. Hal ini tidak berarti bahwa merekalah satu-satunya tuan para tentara itu. Landsknecht berjuang untuk siapa saja yang bisa mempekerjakan mereka. Mereka menikmati status yang luar biasa tinggi sebagai prajurit pejalan kaki. Landsknecht menggunakan status mereka sebagai kekuatan tawar-menawar. Tentara bayaran ini berusaha untuk mendapatkan gaji yang lebih baik dan memaksakan situasi di medan perang demi keuntungan mereka.
Sebagai tentara bayaran, Landsknecht kadang-kadang sulit dikendalikan dan memaksa berperang dengan musuh dalam pengepungan yang berkepanjangan. Hal ini tidak mengherankan. Pasalnya barisan mereka juga dipenuhi dengan penjahat dan karakter jahat dan percaya diri lainnya yang mencari kejayaan dan penjarahan. Pada tahun 1527, Kekaisaran Romawi Suci di bawah Charles V mengalahkan Prancis saat melakukan pertempuran di Italia. Namun, kurangnya dana menyebabkan banyak pasukan yang berperang demi Kekaisaran Romawi Suci tidak mendapatkan bayaran. Hal ini mengakibatkan pemberontakan 34.000 tentara, 14.000 di antaranya adalah Landsknecht. Mereka menunjukkan ketidaksenangan mereka dengan terus maju dan meninggalkan Kekaisaran Romawi Suci. Pada dekade-dekade berikutnya, Landsknecht mendapat kritik keras dari mereka yang mempertanyakan disiplin mereka. Reputasi mereka sebagai tentara paling ditakuti di Eropa juga terpuruk dengan keberhasilan Tercio dari Spanyol. Tercio meraih kemenangan luar biasa karena pelatihan, taktik, dan penggunaan formasi yang efektif. Pada paruh kedua abad ke-16, Kekaisaran Romawi Suci mencari kontrol yang lebih besar atas pasukannya, tambah Beyer. Mereka beralih ke sistem yang tidak terlalu bergantung pada tentara bayaran. Sejak itu, Landsknecht perlahan-lahan mulai berkurang sebagai kekuatan tempur. Banyak veteran mengambil pekerjaan sebagai pengawal. Namun posisi pengawal tidak cukup untuk mempekerjakan ribuan tentara bayaran. Pada paruh kedua abad ke-16, ledakan populasi menyebabkan pengangguran. Dan banyak orang bergabung dengan Landsknecht sehingga menurunkan upah. Dengan munculnya senjata api yang lebih efektif, taktik yang digunakan oleh Landsknecht juga menjadi usang. Landsknecht terkenal dengan seragam mereka yang berwarna cerah dan mencolok. Menurut legenda, tren pakaian berwarna-warni dimulai pada tahun 1477 setelah pertempuran berdarah. Dengan pakaian rusak dan tersayat yang perlu ditambal, mereka mengambil potongan kain secara acak dari seragam dan standar musuh mereka. Tampilan yang tambal sulam namun berwarna-warni berkembang menjadi seragam asimetris dengan garis miring. Di kepala, Landsknecht mengenakan baret besar, biasanya dihiasi bulu burung unta yang diwarnai. Di bagian atas tubuh, mereka mengenakan kemeja longgar berbahan linen dengan kerah renda. Di lehernya, mereka sering memakai rantai dan jimat. Desain yang paling umum adalah salib, meskipun banyak simbol yang dapat ditampilkan. Doublet, sejenis kemeja, tebal yang tahan terhadap keausan digunakan oleh tentara ini. Bahan apapun yang sangat tahan banting dapat digunakan, seperti linen atau kain kempa berlapis-lapis. Mereka yang cukup kaya dapat memiliki bagian dalam doublet yang dilapisi sutra. Di kaki, mereka mengenakan stocking yang diikat dan diikatkan di bagian bawah doublet. Di atas stocking, mereka mengenakan pantalon dengan berbagai potongan kain berwarna, digembungkan dan disayat seperti lengan doublet. Yang perlu diperhatikan adalah coat-piece besar yang dipakai. Coat-piece diisi dengan kapas, jerami, atau bahan serupa lainnya. Kadang-kadang bahkan digunakan sebagai dompet untuk menyimpan koin. Sepatu kulit yang disebut sepatu moncong sapi, atau kaki beruang, dikenakan di kaki. Ujungnya persegi dan bahkan dihiasi dengan garis miring. Ketika Landsknecht turun ke lapangan, musuh-musuh mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi pertarungan sengit. Mereka memiliki reputasi yang layak dan diimbangi dengan pakaian mereka yang mewah. Landsknecht brutal. Mereka tidak mematuhi aturan perang seperti yang dilakukan para bangsawan. Mereka menjarah kota-kota besar dan kecil, menjarah orang-orang yang dan mati. Warisan Landsknecht tentu saja sangat menonjol dalam sejarah dunia dan pilihan pakaian mereka memengaruhi mode Renaissance.